Kembali di part 3 di langkah pertama F5. Kali ini kita akan membahas perjalanan kita yang memang aturan di tahun ini gitu kita naik Sumbing. Tahun 2023 ini di bulan Juli, tepatnya di liburan sekolah. Tetapi karena hal dan kondisi yang lain, jadi kita ke Gunung Gede di awal Maret, di pertengahan Maret sebelum puasa. Iya. Karena memang menggugurkan agenda tahunan kita, intinya harus ada naik gunung gitu. Dan lumayan sekali ternyata mendaki Gunung Gede itu, hal-hal yang memang belum kita pernah rasakan itu terjadi. Kita kali ini kita akan bahas bareng dengan seseorang, ya, partnernya Pak Erwin, ya, di lingkup kerjanya, yaitu mungkin ini semuanya akan mengenal, ya, itu dengan sosok Pak Iki. Halo Gitu. Selamat malam Pak Erwin. Pak Ikin. Kang Agus. Kang Agus. Oh, Kang Ikin apa Pak Ikin ini? Boleh apa aja panggilnya. Kang Ikin ya? Iya. Boleh. Ya. Kang Ikin. Sehat Kang Ikin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Montok sekarang Kang Ikin. Alhamdulillah si perut mah nambah naik. Nambah naik. Cuma ya. Dompet nambah tipis. Iya. Saya mengenal Kang Ikin itu dari sejak tahun berapa Kang Ikin? Dari tahun berapa ya? 2014-an ya? 14, 12, 13, 11, 10. Iya, 10 awalnya sih 11. Iya. Datang 11 ya. Oke, Kang Ikin. Kang Ikin memang suka naik gunung Kang Ikin? Alhamdulillah. Baru pertama kali sekarang ini, tahun-tahun ini. Tahun ini emang dari udah puluh kapral. Dari 20 ya? Oh iya loh ya. Dari udah gigi. Grogi kayak gini pemirsa, grogi. Jadi memang awalnya pengen gitu, tapi nggak ada temen lah. Namanya juga pengen gitu dari awal. Karena memang kita tuh disatukan oleh hobi ya. Iya benar. Sambil ngerokok ya? Oh ya, nggak apa-apa, bebas ya. Bebas. Jadi memang hobi dari dulu. Hobi sih awalnya sih belum. Oh belum. Pas pertama itu tahun berapa ya? 2019-an lah. Kemana? Ada yang ngajak, belum. Ada yang ngajak tuh daerah orang mana? Orang Gunung Putri. Katanya kalau boleh gabung. Namanya tuh komunitas apa ya naik gunungnya tuh? Budak Leuweung. Oh, Budak Leuweung. Iya, orang Gunung Putri. Salam sama Budak Leuweung, orang Gunung Putri. Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor. Itu pertama kali diajak. Diajak. Belum. Oh, belum. Sempet diajak aja. Udah beli peralatan tuh. Nggak jadi sampai tahun 2020. Nggak jadi. Keburu bubar ya kalau nggak salah itu. Apa aja bubar? Komunitas. Keburu. Makanya kita bukan komunitas Ferin ya. Bukan. Iya, makanya tuh dari situ saya nyari-nyari. Kebetulan pas kemarin itu ya, pas ke mana? 2021 ke Mario. Bukan. Kemana? Perahu. Kuta ya? Kuta. Kapan? Tuh. Pas awal-awal ya? Awal tuh ke Mario. Oh, ke Mario. Pak Ikin tuh nggak ikut ke Kuta. Iya, pas awal-awal ke situ. Ke Mario. Ke Kuta dulu. Ke Kuta belum pernah Pak Ikin. Maksudnya pengen ikut. Oh, pengen ikut. Ke situ. Terus pengen ikut, tapi nggak ada waktu pas waktu itu tuh. Oh iya. Nggak ada waktu. Nggak jadi ikut ya. Nggak jadi ikut. Tuh di situ pengen ikut. Disitulah apa sih namanya bentrok kegiatan waktu itu bentrok kegiatan pengen ikut
sama apa namanya F5 katanya. Oh iya. Oh, bro diajak dulu ya. Iya, F5 katanya. F5 itu pas lihat fotonya itu 5 orang pas. Kirain F5 itu dibatas cuma 5 orang. Oh, Jadi nggak tahu. iya, memang banyak yang nyangka seperti Jadi itu. saya maju mundur mau ikut itu, Oh. pengen ikut gabung itu. Heeh. Maju mundur. Karena memang namanya F5. Iya. Terus Ada orang-orangnya 5 orang pas di foto itu ada 5 orang. Oh, padahal enggak. Berarti saya itu nggak termasuk. termasuk. Oh, baper. Baper. Iya, awalnya itu Iya. tuh. Padahal di atasnya Peggy tuh lihat tuh ada CTRL. Iya, padahal ini F5 itu Simbol umum. pekerjaan Iya. kita. Yang emang sehari-hari kita pakai ini. Iya, siapa aja boleh. yang Boleh, mau ikut gitu. gabung ke sini. Mau ikut gabung Jadi siapa bukan aja. hanya 5 orang. Bukan. F5 itu. F5 itu adalah refresh yang ada di tombol keyboard. Iya, betul. F5, Iya. CTRL F5. Heeh. Oke. Berarti Pak Ikin pertama kali ikut itu ke Mariuk. Ke Trek Mariuk. malam ya. Nah, iya itu. Pas ikut itu ke Mariuk, Trek malam trek ya. malam. Itu disengaja nggak sih trek malam teh? Kedadak ya. Ya sama. Itu datangnya. Oh iya. Janjiannya mah tetap jam 10. Oh iya Jam benar. 10, cuman ada yang acara 4 bulanan. Iya. Iya Heeh, bener. bener. Siapa lagi yang terlambat? Oh iya benar-benar itu. Ih bener aja Iya. terus. Episode kau omongkan terus kumaha tuh. Nah, itu pertama ikut ke gabung ke F5 itu ke Curug Mariuk. Curug Mariuk trek Itu malam. juga sore-sore pas nyampe ke sini hujan, nyampe ke rumah Kang Agus Oh, hujan. iya. Dan saya juga pertama kali trek malam ke Mariuk dan ada dan lagi yang ngecamp di Mariuk itu yang trek malam itu baru kita katanya. Iya. Setahu saya ya. Iya, benar. Kita tuh berani sebenarnya. Kaget saya juga itu pas Kaget. pertama ikut. Kok malam sih? Emang kelihatan gitu jalannya. Padahal baru rangan teh. Iya, Nah, orang tapi kita takut. bawa ustad loh kita teh. Iya. Bawa Bawa Ustad. Pak Julpi. Pak Julpi, Ustad. Ustad tuh. Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah kita sampai ya Sampai di Curug Mariuk. dia pun itu perdana lah ke Curug. Dan setelah itu kita Alhamdulillah. banyak lagi tuh schedule Iya, ya. habis dari situ Nah, langsung. Pak Ikin berarti memang pertama kali gabung di F5 itu memang pertama merasa insecure Iya. ya. Ini mah 5 orang. Ah, Ternyata bukan simbol F5 itu orangnya 5 orang ya. Ternyata emang ternyata itu hanya emang- simbol aja. Tapi terbuka untuk umum siapa aja yang mau gabung. Iya. Dan kebetulan juga Pak Ikin tuh nyaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karena memang disatukan oleh hobi yang memang dari dulu Pak Ikin tuh pengen. Karena emang nggak ada yang nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Nah, Pak Ikin nih kita akan bahas tentang perjalanan kita yang kemarin Pak Ikin. Saya tuh pengen iya. bertanya gitu loh lebih intens ya. Iya. Kalau kata Baba katanya jangan intim katanya kan lebih intens. Kita kemarin ke Gunung Gede Pak Ikin ya. Iya, Gunung Gede itu Gunung kemarin. Gede. Wah, ini luar biasa sekali. Aduh itu. Iya, apa sih? Agak lucu gitu loh. Ya, Aduh, kesan-kesannya banyak itu. Banyak gitu. Sedihnya ada, awalnya memang bunganya ada itu. oh iya Pak Ikin itu mungkin kancola ya Pak Iya. Baba ya. Mm, Waktu di perjalanan siang hari di motor yang lagi iya. nunggu saya kayaknya ya. Iya, pas Kan mau berhenti nyampe. dulu yang di jembatan ya. Iya. Situ kenapa ngomong handap amat sih? Oh iya. Nah, mungkin itu kali ya. Karena nggak boleh kalau emang ke gunung itu nggak boleh ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan. Jangan seucap-ucapnya. Iya, Kalau ucapan itu adalah doa. doa. Dan ternyata Pak Ikin kena ya. Iya, Kena. saya sendiri jadi aduh bingung ini gimana. Iya, itu terjadi di pos berapa Pak Ikin? Pas di base camp. Habis dari base camp itu. Habis dari base camp ya? Pas pendaftaran. Terus nggak lama itu berdoa naik. Kita Perjalanan berapa menit paling ya? Habis Jumat ya, Habis Jumat itu jam 2-an jam 2-an. pas Kita pertama ngangkat jam itu. 2. dari base camp yang terakhir yang di atas tuh. Dan itu ketika jalan itu kan saya emang paling belakang. Paling belakang, depan saya Kang Ikin ini. Iya. Tiba-tiba apa yang dirasakan itu loh? Itu kaget banget itu. Ya mungkin pemirsa perlu tahu nih kenapa. Asli. Biasanya kan ke Sindoro kemarin Iya, alhamdulillah. waktu ke Prau
gas, Iya, ya kan? alhamdulillah. Mariuk gas, itu kan Mariuk malam lebih kalau mungkin dari mistisnya lebih serem lah serem. gitu. Ini kan Siang-siang. siang-siang Gunung Gede. Kenapa Pak Ikin? Kenapa itu yang dirasakan? Dari awal juga itu pas ucapan kita kita mengucap sembarangan sebelum naik gunung. Wah, itu ternyata cetek lah gitu. Oh Pas iya, awal naik gunung bilang itu, bilang cetek gitu. cetek lah, insya Allah bisa gitu. Ya, pas habis di atas itu, pas di pendaftaran di base camp, nggak lama naik sedikit. Nah, di situ jadi telinga itu gimana ya, berat gitu kayak ada apa sih namanya, Berdenyung, berdengung, mendengung kayak ada apa sih yang hewan gitu tuh, padahal tidak ada kan? padahal nggak ada itu. Dan itu baru terjadi di pendakian Gunung Gede. Iya, baru terjadi itu Di Sindoro gunung-gunung aman? lain enggak, aman alhamdulillah. Jadi pas Jadi telinga itu kayak apa, suara apa gitu gitu. itu melemahkan fisik gitu. Iya, jadi di situ langsung gelap tuh, mata itu nggak kelihatan. Pas ngeliat ke atas, wah nggak ada. Gimana sih, gelap rasanya, kayak lemas gitu. Pas pertama itu. Kalau disebut don enggak ya, karena memang udah Pro Sindoro itu Iya. memang real mistis ya. Iya, kayaknya itu bener mistis gitu. Pokoknya jangan seucap-ucapnya kalau mau naik ke gunung itu. Karena memang pemirsa ya, jadi kita tuh belum pos 1, Iya. baru di pos pendaftaran. Jalan beberapa menit itu langsung Kang itu di depan situ, kenapa Kin? Nggak apa-apa. Iya. Pas dicek lagi kenapa? Akhirnya dia duduk Iya. di samping. Padahal itu lagi merasakan apa sih, kayak mendengung gitu. telinga. Beban berat ya, beban. Berat itu. Lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi. Cuman lebih berat lagi beban kehidupan. Kalau itu Kang Ikin Iya. sama. Kita kan bapak-bapak. Iya, benar-benar semuanya Kita punya beban anak, kehidupan punya ya. beban kehidupan, punya anak Iya. ya, punya Kembali istri. lagi ke yang tadi Iya. Makanya kita jadwal refresh itu buat nge-refresh. Nah, iya, benar. Kalau ngebahas itu jangan di sini, itu masing-masing dapur masing-masing lah ya. Gitu. Kita punya beban masing-masing lah gitu. Ini ditonton sama istri nanti ya. Iya. Nyata deh. Iya. Ya, itulah curhatan bapak-bapak ya. Kita semuanya sama kok, Semuanya punya sama. beban ya. Cuman jalani aja namanya kehidupan ya. Alhamdulillah dijalani, Iya, ini bersyukur, kehidupan ya. syukur. Alhamdulillah ya kan. Oke, lanjut Kang Ikin. Lanjut. Berarti si tas keril itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Ayo, masih kenal gak orangnya? Saya kemarin mau tahu wisuda dia. Mau tahu wisuda dia di SMP. Aing reas eta. Ih, piring sia di foto wisuda. Balaham belehem ge. Siapa coba? Pak Ujang kalau nggak salah itu ya. Yang bawanya temennya, anak buahnya Pak Oh Ujang. iya sih. Siapa? Bahasa kita. Bahasa kita plesetan. Anjay. Si Anjay itu, terima kasih Anjay itu udah kemarin udah sudah backup carrier. Pernah jadi susuntulan gitu. Iya. Tektok. Pas dibawa keril, Iya, ngekok mana dan dia istilah. juga sempet nggak kuat itu bawa carrier Iya. itu. Karena memang nih pelajaran nih buat yang ya mungkin kalau tektokan itu mungkin gak bawa keril ya. Jangan samakan tektokan dengan kita memang mau niat ngecamp dan bawa keril. Iya betul. Karena beban yang dibawa lebih berat ketika kita mau ngecamp. Iya. Kalau tektok mungkin bawa roti sama air aja, bawa Iya. depek doang. Oh jadi yang bawa itu Anjay. Anjay itu pertama yang bawa itu. Sampai pos alhamdulillah berapa? Anjay pos 1 kalau nggak salah itu. Hmm. Terus diganti tuh sama Pak Ujang kalau nggak salah, dia juga nggak kuat. Sampai pos 1 masih mendengung. Enggak, udah mendingan. Pas di masuk pos 1 itu mendingan. Udah terasa enak gitu. Nggak kayak pas di bawah itu, aduh kacau itu. Jadi memang ketika itu memang tenaga udah nggak ada. Udah nggak ada, lemes aja di Lemes situ. ya. Pengen ngegoler gitu. Oh, padahal memang Pingsan. baru beberapa menit ya. Iya, padahal itu Nah, baru. Menurut Bang Jawin itu bertentangan hal-hal seperti itu kalau Bang Jawin. Tapi mungkin tergantung semuanya yang meyakini ya. Iya, Karena kalau emang Pak Ikin merasakan seperti itu ya mungkin seperti itu gitu kan.
Berarti dibawain oleh Anjay sekarang. Iya. Ya. Gimana trek Gunung Gede Pak Iki? Alhamdulillah trek Gunung Gede itu aduh sangat menarik. Dan Bagi kita saya memang udah punya ancang-ancang kita pasti trek malam, iya, ya kan? karena Karena kita ngetrek habis Jumat habis Jumat. dan tidak mau meninggalkan sholat Jumat. Iya. Tuh. Jadi bagaimana tuh trek Gunung Gede itu? Pak Iki? Treknya lumayan sih, curam Ya. lebih dari gunung yang lain. Gunung Prau. Gunung apa kemarin Sindoro. Dan kita juga di pos berapa yang ketemu hujan dan gelap maghrib. Pos 3. Pos 3. Iya. Luar biasa itu. Luar 3 biasa tempat. itu. Mental kita diuji di situ loh. Benar itu. Aduh, kalau kita mau ngeluh mah aduh, Balik balik lagi. lagi ya, Di sisi lain kita capek. capek, Di sisi lain kita kedinginan, hujan, trek malam, itu. dan luar biasa sekali itu. Dan emang sempat di pos 3 ya, 3 menuju 4 itu kita udah mental dan fisik sudah hampir down. Iya, benar. Baik saya, Pak Erwin, ya Banyak yang mengeluh lah. banyak yang mengeluh. Dan ada sempat mungkin Baba ya waktu itu pengen ngecamp di pos 4. Iya, nah itu. Ya, bingung itu. Bingung. Kalau camp di situ pasti nggak nyampe ke puncak itu. Nggak nyampe ke puncak. Dan itu sempat di video kita tuh viral dikomentari oleh pendaki Sumatera atau di mana gitu. Iya. Bahwa tidak perlu memaksakan gitu. Karena ya kalau emang kondisi kita emang lagi drop ya nggak usah dipaksakan. Iya. Okay. Memang kita punya tujuan juga, memang awalnya juga pengen langsung ke puncak gitu. Ke Surken ya. Surken. Gitu, Surya Kencana di pos 5. Iya. Nah, lucunya gini, ketika pas memang mau memutuskan ngetrek di pos ngecamp di pos 4, itu ada Bagas lewat. Iya di situ tuh. Wah. Nggak sempet lihat nggak sempet lihat. Yang itu saya sama Pak Ujang yang di depan. Itu Bagas lewat. Iya. Dan saya bilang ke rekan-rekan ada Bagas lewat. Nah, itu tenaganya terisi lagi tuh. Iya, jadi semangat lagi gimana semangat bari jeung sieun. Semangat yang kan saya bagiannya di belakang itu sama Pak Erwin sama Pak siapa tuh? Pak Aris. Iya, di bagian belakang. Cuman sempat dengar aja di depan ada Bagas gitu. Jadi kita juga waspada gitu. Ini bukannya apa sih capek jadi malah tambah ini pada semangat. Semangat karena takut. Iya. Kadang memang kekuatan itu timbul ketika kita mendapatkan ketakutan. Iya benar. Asik cuak. Ya. Kita sampai Pak Ikin. Iya. Di Surken. Jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah ya. Setengah 10 apa ya? Setengah 10. Iya, setengah 10 itu. Dan itu ada yang gugurutu. Di pas mana? Nyampe itu. Di mana? Karena perjalanan itu jauh, pas sudah nyampe Surken itu nyari-nyari apa sih? Tempat. Parang sana telega. Gitu. Orang yang kan lega itu tinggal seberang lega. Saya sama Pak Aris gini prinsipnya, buat kenyamanan kita semua. Kita ngecamp di tempat jalur yang kita mau ke summit biar dekat. Nah, iya itu. Tujuan saya gitu awalnya. Benar. Kita di tempat kan emang jaraknya berkilo-kilo itu. Iya. Jauh. Ada yang gugurutu. Benar. Kan gugurutu deui. Capek aing lah cenah kitu. Gus, di mana itu? Gus, di mana itu? Iya. Hayang beol cenah. Teu sabaran eta hayang arek bedegong da kolot eta teh. Mamali kalau kolot itu mamali enggak boleh lagi. Terus juga memang emosi lagi muncak, capek. Semuanya emang kayak gitu sih. Lapar. Udah capek udah itu di atas capek, lapar, dingin. Emosi geuing tarontot narontot emosi teh. Dan akhirnya saya sama Aris dapat tempat yang emang luar biasa. Pinggir kali ya. Pinggir aliran sungai. Bukan sungai ya, itu teh aliran air yang emang diperuntukkan untuk pendaki ambil air untuk minum, untuk masak dan lain-lain. Ya, gimana cuaca di sana? Lebih dingin mana nih menurut Pak Ikin? Lebih dingin di Gunung Gede dibandingkan di gunung-gunung yang lain. Gunung Sindoro. Menurut versi Pak Ikin ya.
lebih dingin Gunung Gede. Iya, lebih dingin di Gunung Gede. Di Sindoro kemarin nggak terlalu dingin, sampai nggak kepake itu. Saya rasa gitu juga sama. Saya merasa begitu. Iya, sampai nggak kepake itu, bawa apa sih namanya, sleeping bag. Iya. Nggak kepake itu di Oh iya, Sindoro. Pada awal pertama itu beli. Iya benar. Sindoro nggak terlalu dingin ya. Enggak. Menurut versi kita nih. Iya. Ya. Tapi ada lucu nih sebelum gede dulu nih. Iya. Sindoro itu. Kan kalau di YouTube itu saya lihat itu nggak ada Bagas ya. Iya. Akhirnya jam 5 sore itu ada Bagas lewat. Iya, pas di itu ya, di mana tuh pas campnya ya. Oke. Dan kita makan seperti makan lagi dijajah Rusia itu. Bener, itu nggak aman itu pas di Sindoro itu. Iya, prinsip kata si Arab ya yang emang mengerti di alam. Iya. Kita nanti kalau tidur tidak boleh membawa makanan. Nah, Dengar gak? iya benar. Dengar kan? Dengar itu. Kita semua mematuhi itu Aduh. semua. Iya. Dan makanan dan panci itu kita digeret di atas pokok. Kita semua patuh ya Iya. dengan peraturan itu. Sayang sekali. Nah, di situ tuh ada apa ya? Siapa lagi? Kebetulan itu satu tenda dengan saya, Pak Aikin. Ada yang lapar tengah malam. Cikuran teh kieu, heh, ulah mau dahareun, di Surudu. Nah, eta. Oke, aman. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu rekan saya yang tua ini bawa makanan ke tenda. Saya nggak tahu. Tiba-tiba jam 1 rok jegur di seruduk babi Bagas. Sampai bolong Pak Ikin. Sampai bolong itu ya. Tenda saya sampai bolong. Dan ditelusuri ternyata si yang tua ini jadi seruduk Pak Ikin. Iya, di seruduk itu bawa apa sih? Mie. Aduh, itu Bau amis. bau Orang tua itu yang bawa itu. orang tua. Perlu disebutkan inisialnya. Inisialnya perlu disebutkan nggak? Iya, boleh dah. Boleh ya. aja. Inisialnya adalah M Mubarok. Tapi kita semua memaklumi lah. Memaklumi karena memang nggak tahu. satu nggak tahu, yang kedua itu terus yang melakukan kesalahan. Iya, dari awal mulai. Iya. Itu jadi di Sindoro kita diseruduk lah. Ya, Intinya diseruduk lah. Nah, kembali ke Gunung Gede Pak Iki. Pagi hari. Kita komitmen kita summit jam 6. Iya. Betul, Komitmen. pada bangun tuh udah semua. Bangun itu. Bangun semua. Aing ngotek-ngotek. Eta ayo gudang-gudang Itu kan kita makan nanti aja, ya kan? Prinsip kita harus summit bareng, Iya. harus sama. Kita summit. Dan pada malam hari itu saya udah ngomong kepada yang bapak tua ini. Iya. Summit, bah, siap. Siap. Nyaah geus jauh-jauh capek. Iya, benar. Oke. Pokoknya oke lah omongan manisnya kan. Pas pagi hari kita nunggu lama. Itu hudang-hudang jelema teh. Mau ninggalin Nggak teh enak. Tadi nyaah, itu kan sayang sekali kan jauh-jauh. Kita udah dikit lagi nyampe, kan cuman berapa menit ya summit ke Gunung Gede itu 15 menit. 15 menit ya. 15 menit ya? 15 menitan. 15 menitan karena emang kita nggak bawa trek. Iya. Dan itu treknya juga udah ada tangga-tangga. Iya, udah enak sih situ di. Cuman memang kembali lagi kata Pak Ikin, cuaca di sana lebih lebih dingin. ekstrim, dinginnya itu ekstrim sekali itu. Sampai minyak sayur ya, yang beku gitu. Jadi beku pagi itu. Dan si babah ini nggak bangun Pak Ikin. Karena itu kali nggak kuat dinginnya. Dingin nggak kuat. Padahal kalau digerakin nggak dingin Pak Ikin. Iya. Nah, tips lagi nih buat pendaki, kalau emang lagi kita posisi lagi kedinginan, digerakin. Iya. Solusinya digerakin. Iya sih emang gitu. Padahal kita pas ngetrek itu digerakin udah nggak dingin ya kan. Emang nggak boleh diam kalau udah di gunung itu Iya. udah kedinginan itu. Dan itu kondisi Pak Ikin udah normal. Alhamdulillah udah normal. Udah sehat. Udah enakan, udah badan udah enak, dari bawah juga sih dari ibu. Dan akhirnya kita sampai di puncak Gunung Gede. Dengan ketinggian 2.980 berapa ya kalau nggak salah, mohon maaf nih ya. Kita sampai di puncak Gunung Gede untuk pertama kalinya. Pertama kali Buat Pak Ikin, ya kan? Buat siapa sih, Anjay atau yang lainnya kali. buat rekan-rekan Ya, yang lain. kita sampai di puncak Gunung Gede dan di sana banyak tukang uduk Pak Ikin ya. Banyak ternyata di sana. Waduh, lebih banyak lagi tukang jualan itu. Tukang jualan.
puncak itu. Gunung elit namanya. Gunung di situ. elit. Sama angkatnya sakitnya 15.000 Iya, ya. harganya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Namanya Jadi- juga wisata. Iya. Jadi yang mau ke puncak Gunung Gede jangan takut kelaparan. Iya, setiap pos itu ada Malam jualan. ya. Heeh. Malam itu 24 jam. 24 jam itu ada gitu. Oke, Kang Ikin. Itu bincang-bincang kita Iya. di Gunung Gede ya. Iya, di Gunung Gede. Di Gunung Gede sebelum puasa itu Iya, sebelum puasa. sebelum puasa kita tuh ya pendakian kemarin 7 orang ya 7 ya? 7 orang masih Lumayan ah. 7 apa Ujang 8? Pak Ujang ikut gak sih ikut ya Heeh, Pak ikut Ujang Ujang. Pak Erwin Barok Anjay Aris Pak Ikin Iya, saya 8 ya. 8 ya kok 8 sih Oh, di tenda ini 3. Aris Iya. Anjay Ujang Iya. Barok Iya. Erwin Ikin saya 7 Oh, 7 iya 7 benar. orang ya di motor ya simpat apa cepat lah nyampainya ya kalau di Alhamdulillah motor. cepat. Jadi itu perjalanan F5 di langkah ke berapa itu? Langkah 3 ya. Banyak itu ya pendakian ke berapa itu banyak sekali itu Gunung Gede itu luar biasa. Langkah kelima Gunung Gede ke puncak Gunung Gede. Ada yang nanya gini, Pak Iya. Gen. Kenapa sih F5 itu naik gunungnya langsung ke luar Jawa Tengah? Nah, itu. Nggak Jawa Barat dulu. Punya jawaban nggak? Pak Gen? Karena emang apa sih ya? Kalau Pak Erwin tadi Heeh. bilangnya selera. Iya, itu juga sih Kalau sama menurut sih kayak Pak gitu. Igin, Heeh. Selera. Selera sama. Oh sama. Kita pengennya kemana nih? Ke Gimana? Jawa. Nggak usah diurut-urutin ya. Heeh. Ke Jawa ya ke Jawa gitu ya. Jadi nggak ngurut gitu Ke kita. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Pengennya masih langsung ke jauh gitu. Oh. Semeru. Wede Semeru. Rinjani, tapi kan dengan kondisi keadaan. Kalau saya sih jawabannya bukan selera Pak Ikin. Saya jawabannya adalah mengingat umur. Umur. Kalau misalnya umur kita semakin tua, kita seenggaknya sudah ke luar Jawa Iya. Tengah. Iya benar. Ketika kita mungkin umurnya mungkin sudah tua nanti, yang deket-deket. Beda lagi ya kalau udah tua ya. Nah, itu jawaban saya. Fisik juga ya. Nah, gitu. Kan kalau misalnya ke Jawa Tengah kan kita perlu waktu 3 hari loh. Iya benar. 1 malam di perjalanan, 1 malam di tempat, Iya. 1 malam lagi di perjalanan pulang 4 hari. 4 hari. Itu kalau misalnya kan di dekat kan contohnya Gunung Gede, Iya. kita berangkat pagi, Bisa habis sampai. Jumat kita naik 1 malam, Iya. pulang Minggu udah di rumah. Jadi nggak lama di perjalanan juga gitu. Iya. Oke, itu cerita kita di langkah F5 di puncak Gunung Gede dan Sindoro. Iya. Di closing nanti kita akan bahas bareng-bareng rekan kita yang memang sudah mendahului kita. Ya, yaitu almarhum Kang Oci. Ya. Terima kasih untuk bincang-bincang malam ini. Terima kasih Kang Ikin. Iya, sama-sama. Lanjut lagi nanti Iya. tahun depan hirup aya umur ya. Amin, Orang amin. Kak Merbabu. Amin. Iya, kita di pendakian 2024. 2024 kita ke Merbabu. Mudah-mudahan Insya di formasi Allah. lengkap lagi. Mudah-mudahan Ya. formasi lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.